Hai semua, saya Alifa Nur Fitriah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, kelas 1 MA27 dengan NPM 108230666. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Sebagai seorang mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu komunikasi, pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan kegiatan kerja kelompok atau tugas kelompok. Kita selalu dihadapkan dengan tugas-tugas kelompok, bahkan sebelum kita menginjak jenjang perkuliahan ini. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata di dalam kegiatan kerja kelompok tersebut, tanpa kita sadari kita sedang menjalankan konteks komunikasi, yaitu komunikasi kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai komunikasi kelompok, mulai dari definisi, karakteristik, hingga contoh saat ini. Jadi, apa sih komunikasi kelompok? So, here we go. Sebelumnya, kita harus sudah tahu dulu nih, apa itu komunikasi dan karakteristiknya. Definisi komunikasi menurut John Weinbach dan William Wilmot adalah suatu proses untuk mencapai sebuah makna. Ada 7 konteks komunikasi menurut Richard West dan Turner di tahun 2021. Konteks itu apa sih? Konteks adalah di mana komunikasi itu terjadi. Ada apa aja? Ada komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok dan tim, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, dan komunikasi lintas budaya. Dan pada kali ini yang akan dibahas adalah komunikasi kelompok. Nah, masuk ke definisi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok menurut Effendi di tahun 2023 adalah komunikasi yang berlangsung antara komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Karena apabila komunikasi oleh seseorang atau 2 orang itu termasuk ke dalam komunikasi antar pribadi. Sedangkan menurut kajian pustakanya, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dengan tujuan mengembangkan gagasan, memecahkan masalah, dan berbagi informasi, baik formal maupun informal. Untuk karakteristik dari komunikasi kelompok terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi kelompok primer dan komunikasi kelompok sekunder. Charles Harton pada tahun 1909 pernah mengungkapkan bahwa kelompok primer adalah kelompok dengan anggota-anggota yang memiliki hubungan yang akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan sekunder sebaliknya, anggota-anggota kelompok yang tidak memiliki hubungan yang akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Rahmat dalam Mukarram tahun 2020, halaman 93, membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristiknya, yaitu sebagai berikut. Komunikasi kelompok primer bersifat dalam dan meluas, sedangkan sekunder dangkal dan terbatas. Yang kedua, komunikasi primer lebih menekankan kualitas daripada isi, sedangkan komunikasi sekunder sebaliknya. Lalu yang terakhir, komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif dan informal, sedangkan komunikasi sekunder bersifat formal dan instrumental. Dan yang terakhir ada contoh dari komunikasi kelompok. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa contoh dari komunikasi kelompok yang paling sering kita jumpai adalah kerja kelompok. Adapun contoh-contoh komunikasi kelompok yang lain adalah ada rapat, workshop, seminar, briefing, dan lain-lain. Mungkin sekiranya itu materi untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.